Baik, kita lanjutkan penjelasan yang tadi. Jadi sempat ada kesalahan terpotong begitu videonya. Ini kita lanjutkan untuk video yang kedua. Baik, tadi gimana? Ada tadi E-nya adalah satu anggota bilangan bulat untuk setiap X anggota bilangan bulat, sedemikian sehingga X bintang E atau X bintang 1 ya, X bintang 1 ini sama dengan, kita lihat definisinya, X ditambah Y dikurangi 1. Berarti ini X ditambah 1 dikurangi 1. Berarti ini sama dengan X sama dengan 1 bintang X ini kan kalau atau gini aja, saya pisah aja, jadi dan 1 bintang X sama dengan 1 ditambah X dikurangi 1, ini juga sama dengan X. Jadi X bintang 1 dan 1 bintang X itu sama-sama hasilnya adalah X yang ini ya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa jadi apa aja? Jadi Z pada operasi bintang memiliki unsur unsur identitas. Ini setelah ini baru unsur inverse. Unsur identitas. Oke, kemudian yang keempat, Z pada operasi bintang memiliki unsur inverse. Baik, sebelumnya kita juga perlu yang namanya membuat buram begitu, nanti kita hapus. Jadi kalau X bintang X inverse kan hasilnya harus identitas, berarti kan 1. Ini kalau kita mau mencari sebenarnya X inverse itu bentuknya apa. Jadi X bintang X inverse itu kan berarti sama dengan X ditambah X inverse dikurangi 1 sama dengan 1 kan gitu ya. Berarti kita mau mencari sebenarnya X inverse itu bentuknya apa. Berarti X ditambah X inverse dikurangi 1 sama dengan 1. Bener kan operasinya, definisi operasinya? Oh ya, bener, ini X ditambah Y dikurangi 1. Kita mau nyari sebenarnya ini nanti bentuknya apa. Berarti ini X inverse sama dengan 1 ditambah 1 dikurangi X. Berarti X inverse sama dengan 2 dikurangi X. Pertanyaannya, kalau X itu bilangan bulat, negatif 2 dikurangi X pasti anggota bilangan bulat, iya kan? Nggak mungkin berubah tanda. Jadi ini nanti bentuknya adalah ini ya. Nah, itu setelah itu kita hapus. Berarti 2 dikurangi X ya. X inverse nya 2 dikurangi X. 2 dikurangi X ini kalau sudah kita hapus. Jadi untuk setiap X anggota Z ada X inverse sama dengan 2 dikurangi X anggotanya Z, sedemikian sehingga X bintang X inverse sama dengan X bintang 2 dikurangi X, ini X ditambah X bintang ya,
X bintang ini kalau tadi berarti X ditambah 2 dikurangi X dikurangi 1, ya kan, sesuai definisinya. Kalau ini bintang ini bintang. Nah, berarti X ditambah 2 dikurangi X dikurangi 1, ini hilang, berarti kan sama dengan 1. Begitu juga dengan, kan kalau kita mengoperasikan antara unsur dengan inverse-nya, hasilnya harus identitas ini kan sudah sesuai dengan identitas. Begitu juga dengan X inverse bintang X, berarti X 2 dikurangi X 2 dikurangi X ditambah X dikurangi 1, kan gitu toh. Berarti 2 dikurangi X ditambah X dikurangi 1, ini hilang, ini 1 ya. Jadi dari sini kan ini definisinya inverse itu seperti ini. Jadi ini sama dengan identitas. Jadi kita tulis X bintang X inverse sama dengan 1 sama dengan X inverse bintang Kesimpulannya apa? Jadi Z pada operasi bintang memiliki inverse. Nah, dari 1 sampai 4, dari A sampai B, maka kesimpulannya Z pada operasi bintang merupakan grup. Nah, kita membahas tentang grup dulu. Nanti untuk grup Abel saya jelaskan definisinya setelah ini. Baik, selanjutnya definisi kita masuk. Grup G dikatakan grup komutatif ya. Grup G dikatakan grup komutatif atau bisa dikatakan grup Abel atau Abelian group jika G di bawah operasi bintang memenuhi sifat komutatif ya. Artinya untuk setiap X, Y anggotanya G berlaku X bintang Y sama dengan Y bintang X. Nah, pertanyaannya ambil contoh yang sesuai tadi, karena ini grup. Kalau nomor 17 tadi jelas bukan grup Abel. Kenapa? Syarat harus grup Abel itu G tadi kan dikatakan grup, dia syarat utamanya harus grup dulu. Kalau bukan grup, Pak, saya menemukan ini memenuhi sifat komutatif tetapi bukan grup. Iya, jelas bukan grup Abel walaupun memenuhi sifat komutatif. Jadi syaratnya G itu harus grup ya, grup G. Nah, inilah jadi syaratnya dia utama harus grup dulu. Baik, untuk soal nomor ini yang kelima berarti E ya, tadi grup Abel. Tadi kan X bintang Y itu adalah X plus Y dikurangi 1. Nah, itu berarti untuk setiap X, Y anggotanya Z, maka X bintang Y sama dengan X plus Y dikurangi 1. Karena ini bilangan bulat, ini bilangan bulat, ini bilangan bulat, maka boleh dibalik, Y plus X dikurangi 1. Nah, dari sini Y plus dikurangi 1 itu artinya apa? Y bintang X ya. Jadi kita bisa menyimpulkan, jadi
Z pada operasi bintang memenuhi sifat komutatif. Ini sesuai soal yang atas tadi ya, melanjutkan sifat yang atas. Jadi kita bisa menyimpulkan Z pada operasi bintang merupakan grup Abel atau Abelian group ya. Itu ini untuk grup Abel. Untuk selanjutnya kita membahas tentang order group. Order group. Nah, order group ini barangkali nanti kalian ada gambaran. Misalkan G adalah grup. Misalkan G adalah grup hingga atau kita bisa menuliskan finite group. Order dari G adalah banyaknya keanggotaan ya. Order dari G adalah banyaknya keanggotaan G ya. Jadi kita biasa menuliskan gini, O ya, order G, atau ini nulisnya adalah harga mutlak G. Ini maksudnya adalah order G. Jika banyaknya anggota G adalah N, maka order G sama dengan N. Jika G adalah grup tak hingga, atau infinite group, maka G dikatakan tidak memiliki order group. Dapat ditulis order group sama dengan 0 ya. Jadi kalau kita ambil contoh soal yang nomor 16 tadi, berdasarkan soal nomor 16, maka order grupnya, karena ini ZZ itu kan banyaknya tak terhingga, maka dia adalah order grupnya 0 ya. Kalau nanti dia misalkan order grupnya itu berhingga, misalkan ada anggotanya berapa, 5, 7, 8 ya, kita menuliskan dia merupakan banyaknya anggota berapa. Kalau 7 anggotanya ya berarti order grupnya sebanyak 7 gitu ya. Itu untuk menentukan order suatu grup. Selanjutnya kita masuk ke sifat grup. Sifat grup. Nah, sifat grup ini yang seperti apa gitu? Ada beberapa teorema atau ada beberapa teorema yang menunjukkan sifat-sifat grup. Yang pertama ada hukum kanselasi. Hukum kanselasi atau pencoretan. Ini jadi nanti di grup itu kita boleh mencoret. Dalam suatu grup G, dalam suatu
grup G dan XYZ adalah anggotanya G, berlaku hukum pencoretan atau translasi. Berlaku hukum pencoretan atau di sini kan translasi. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama pencoretan kiri kita punya XY sama dengan XZ, maka Y sama dengan Z, ini yang dihilangkan. Nah, seperti ini. Kemudian ada pencoretan kanan, ini bentuknya YX sama dengan ZX. Maka ini hilang, ini Y sama dengan Z. Ya. Nah, kita mencoba membuktikan salah satu, nanti yang lain bisa kalian cari sendiri begitu ya. Buktinya misalkan kita punya XZ sama dengan XZ, kita akan membuktikan bahwa dia Y sama dengan Z. Nah, kalau kita punya XY sama dengan XZ, berdasarkan, karena dia adalah grup ya, syaratnya kan dia grup, karena grup kan dia berarti dia pasti punya inverse. XZ itu jangan diartikan X kali Y ya, jadi ya itu termasuk perkalian, tetapi nanti secara umum dia adalah operasinya operasi biner ya, bintang bisa X bintang Y, bisa X segitiga Y, dan seterusnya begitu. Nah, pertanyaannya gini, jadi karena XZ sama XZ itu adalah tadi XYZ tadi merupakan anggota dari grup, maka dia pasti punya inverse, sehingga kalau kita bisa mengoperasikan semua ruas dengan inverse-nya X ya, berarti kalau yang bagian kanan, karena ini tidak tahu dia grup Abel, maka kita hanya ada keterangan grup saja, maka kalau yang di bagian kiri yang dioperasikan, maka yang bagian kanan juga yang bagian kiri. Maksudnya gini, kan ini di bagian kiri dari XZ ya, berarti yang di sini juga bagian kiri dari XZ. Nah, seperti ini. Nah, tadi sekali lagi sudah ditekankan bahwa dia merupakan grup, karena grup berarti memenuhi sifat asosiatif. Berarti ini seperti ini, kemudian ini juga seperti ini. Nah, kalau berdasarkan definisi kita mengoperasikan antara inverse dan unsurnya, hasilnya adalah identitas. Nah, ini sehingga kalau kita mengoperasikan antara identitas dengan unsurnya, maka hasilnya adalah unsur itu sendiri. Nah, dari sini kita bisa mengatakan bahwa kaidah pencoretan XZ sama dengan XZ itu sama dengan Z sama dengan Z ya. Itu coba kalau misalkan yang satu ini pencoretan kiri, kemudian ada pencoretan yang kanan, caranya tidak tahu berbeda kayak yang tadi begitu ya. Jadi kalau kita punya ZX sama dengan ZX ya, maka Y sama dengan Z. Baik, kita akan membuktikan ZX sama dengan ZX. Nah, ini caranya sama. Karena semua ruas, karena yang sama itu X, maka semua ruas kita operasikan dengan inverse-nya X. Sekali lagi, kenapa kok boleh? Karena dia adalah grup. Nah, seperti ini. Karena dia grup memenuhi suatu asosiatif, maka boleh kita menggunakan pengelompokan, kaidah pengelompokan. Nah, seperti ini, sehingga kita punya hasilnya Y sama dengan Z. Oke, itu jadi kalau kalian nanti ingin membuktikan kaidah pencoretan
Itu. Baik, untuk selanjutnya eh, unsur ketunggalan. Jadi unsur identitas suatu grup G adalah tunggal. Ini juga perlu saya jelaskan begitu, biar nanti kalian juga ada gambaran ketunggalan. Nah, unsur identitas suatu grup ya, unsur identitas suatu grup G adalah tunggal. Jadi unsur pada identitas itu pasti tunggal. Kalau dia dua berarti dia justru bukan identitas begitu. Kalau banyaknya lebih dari satu. Baik, buktinya seperti apa? Nah, membuktikannya dengan bukti tidak langsung, yaitu dengan menggunakan bukti menggunakan bukti kontradiksi. Jadi misalkan saya tulis misalkan atau andaikan identitas tidak tunggal, yaitu E1 dan E2 ya, karena dengan E1 tidak sama dengan E2 ya kan. Kalau tidak tunggal itu berarti kan E1 tidak sama dengan E2 ya. Dimana E1, E2 itu adalah anggotanya G, dimana E1 dan E2 itu adalah identitas dari G ya. Perhatikan bahwa kalau kita punya untuk setiap X anggota G, maka untuk setiap X anggotanya G, maka kalau kita mengoperasikan antara identitas dengan unsurnya, berarti E1 dikali E1X begitu ya. E1X sama dengan X sama dengan X E1 ya. Kemudian kita punya juga E2X sama dengan X sama dengan X E2 ya kan. Nah, dari sini kan ini sama, kalau misalkan saya mengambil ini unsur yang ini aja, kan ini hasilnya sama-sama X loh ya. E1X sama dengan X, ini saya ambil unsur yang ini aja, ini juga E2X sama dengan X. Kenapa? Karena kan identitas dikali unsurnya, identitas dioperasikan dengan unsurnya, hasilnya unsur itu sendiri. Ini dibolak-balik kan harus sama, memenuhi sifat komutatif. Nah, ini yang perlu kalian pahami. Kalau untuk identitas, walaupun dia bukan grup Abel, untuk identitas harus berlaku komutatif. Begitu juga dengan inverse begitu ya. Jadi walaupun dia misalkan bukan grup Abel, tetapi untuk yang inverse sama identitas harus berlaku komutatif, berlaku bolak-balik seperti ini ya. Maka boleh kita tuliskan, kan boleh karena dia sama kan gini toh, E1X sama dengan X sama dengan E2X ya kan. Perhatikan, saya ambil yang ini, nah yang ini saya pindah ke sini, boleh kan, karena sama-sama nilainya sama-sama X nya ya. Kemudian kita menggunakan kaidah kanslasi. Jadi yang bagian kanan dengan yang bagian, karena sama-sama mengandung unsur X nya ya, berarti boleh kita tuliskan E1X
sama dengan E2X, ya kan? Nah, dari sini boleh kita hilangkan X-nya, X hilang. Nah, kalian lihat bahwa E1 sama dengan E2. Coba perhatikan ini yang dikatakan kontradiksi. Jadi, kita mendapatkan hasilnya adalah E1 sama dengan E2. Sementara yang atas, coba diperhatikan. Tadi kita mengandaikan E1 tidak sama dengan E2. Ya, misalkan identitas tidak tunggal, yaitu E1 dan E2 dengan E1 tidak sama dengan E2. Nah, ini yang dikatakan kontradiksi, ya. Karena E1 sama dengan E2, akibatnya tidak sesuai dengan pemisalan atau tidak sesuai dengan pengandaian, sehingga pengandaian salah. Nah, ini haruslah identitas suatu grup G adalah tunggal. Nah, ini. Jadi ini kita membuktikan yang namanya contoh kontradiksi, begitu ya. Ini untuk yang unsur identitas. Kemudian unsur inverse sekarang. Unsur inverse juga sama. Setiap unsur grup G mempunyai inverse tunggal, ya. Memiliki inverse tunggal. Nah, caranya sama persis dengan tadi. Kalau kita mau membuktikan, misalkan A anggota G dan A1 inverse tidak sama dengan A2 inverse berturut-turut merupakan inverse dari A. Merupakan inverse dari A. Maka perhatikan di sini juga yang harus kalian ketahui, kalau saya mengoperasikan A inverse dengan A, A1 inverse dengan A sama dengan E. A inverse A1 inverse A sama dengan E sama dengan A1 inverse, ya kan, dibolak-balik. Begitu juga dengan, karena dia adalah A2 inverse-nya A, maka hasilnya juga E, iya kan? A2 inverse. Sekarang saya ambil salah satu saja, kan tadi ambil A inverse 1, A sama dengan E, ini juga sama dengan A2 inverse A. Kan sama-sama A, sama-sama E-nya toh. Berarti boleh saya tuliskan juga A1 inverse sama A sama dengan A2 inverse A. Nah, dari sini boleh kita menggunakan kaidah konselasi, karena di sini juga mengandung unsur A, ini hilang, ini hilang. Berarti ini A1 inverse sama dengan A2 inverse. Jadi terjadi kontra antara, ya ini kalimat yang lain, antara terjadi kontra antara pengerjaan
dan pengandaian atau pemisalan. Sehingga pemisalan salah. Nah, pemisalan salah haruslah setiap unsur grup G mempunyai inverse tunggal. Inverse tunggal. Ya, itu barangkali yang perlu saya bahas. Untuk selanjutnya kita lanjutkan minggu depan. Pertemuan hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada apa-apa bisa ditanyakan melalui WA. Selamat siang dan selamat pagi bagi yang jadwalnya nanti berbeda gitu ya. Terima kasih.